Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Chandrika dengan NIM 430400129 dari Prodi Psikologi Islam EM Salatiga kelas 2E. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi yang saya pahami guna memenuhi tugas UAS dari Bapak Hasan Maftuh, Magister Agama yang saya hormati. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi yang berjudul Teori Masuknya Islam ke Indonesia. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Mulai dari awal mula masuknya Islam ke Indonesia hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di Nusantara. Beberapa teori terkait sejarah masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Agama Islam masuk ke Nusantara. Indonesia melewati perjalanan panjang yang dibawa oleh kaum muslim dari berbagai belahan bumi. Menurut beberapa teori ini, ada ajaran Islam melalui orang-orang dari berbagai bangsa, sebagaimana dari mereka yang datang ke Nusantara untuk berdagang sembari berdakwah. Ada pula kaum ulama atau ahli agama yang memang datang ke Nusantara untuk menyiarkan ajaran Islam. Teori yang pertama adalah teori India atau teori Gujarat. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di berbagai bagian barat Nusantara yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama kali di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh dengan nama asli Malik As-Saleh sebelum masuk Islam adalah Merah Silu. Ia merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Dan ditemukan pula batu nisan lainnya di pesisir utara Sumatera bertanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 27 September 1428 Masehi. Makam ini memiliki batu nisan serupa dari Cambai, Gujarat, dan menjadi nisan pula untuk makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali songo yang wafat pada tahun 1419. Yang kedua ada teori Arab atau teori Mekah. Teori selanjutnya tentang masuknya Islam ke Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya di Arab. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 625 Masehi. Di kawasan yang pernah dikuasai Kerajaan Sriwijaya juga ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin, wafat tahun 672 Masehi. Teori dan bukti yang dipaparkan oleh Hamka didukung oleh Arnold yang menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas pedagang di wilayahnya disebut Nusantara. Sebagian pedagang Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal yang membentuk komunis Muslim. Mereka bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah Nusantara. Tiga, yaitu teori Persia atau Iran. Teori bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran. Pada abad ke-13 Masehi didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat. Salah satu contohnya yaitu seni kaligrafi yang
terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Pula, budaya Tagot di Bengkulu dan Tabuih di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Akan tetapi ajaran Islam yang masuk ke Persia memungkinkan adalah Syiah. Kesamaan tradisi tersebut serupa dengan ritual Syiah di Persia yang saat itu merujuk pada negara Iran. Teori ini cukup lemah karena mayoritas pemeluk Islam di Indonesia adalah bermazhab Sunni. Terakhir, keempat adalah teori Cina. Penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, dibawa oleh panglima muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, dan pernah menjadi pusatnya para pendakwah muslim dari Cina. Dalam buku Islam di Cina menyebut relasi pertama antara orang-orang Arab dari Arab dengan bangsa Cina yang terjadi pada tahun 713 Masehi. Diyakini bahwa masuk Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka dan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan Palembang pada tahun 879 atau abad ke-9 Masehi. Bukti lainnya adalah banyak pendakwah Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak. Bukti lain adalah banyak pendakwah Islam keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, seiring dengan keruntuhan kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi. Sebagaimana dari mereka disebut oleh Wali Songo. Dalam buku sejarah yang ditulis oleh Nana Sapriyatna diungkapkan Kesultanan Demak diiringi oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk ke Islam. Raden Patah yang memiliki nama Cina Jing pun memimpin Demak bersama Wali Songo sejak tahun 1500 Masehi. Itulah 4 teori masuknya Islam ke Indonesia. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.